Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan Ustaz kita Ustaz Farhan Abu Furaihan yang tentunya kita pada malam hari ini bisa berkumpul mendengarkan kajian dan juga faedah-faedah dari beliau. Dan sebelum beliau memulai kajian, insya Allah kita juga dihadiri oleh Bapak Direktur Dinas Polda Bengkulu, Pak Budi Hartono, dia juga hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin beliau juga berkenan untuk menyampaikan patah dua kata, mungkin juga termasuk membuka acara kita pada malam hari ini. Beliau kita persilakan. Jangan main kotor ya. Ada buka-buka Cina lagi. Dilihat tuh bahasa semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dosa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat karunia. Hari ini kita masih diberikan segala macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat keamanan negeri. Karena orang-orang beriman maka akan mewujudkan suatu keamanan suatu negeri. Nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian yang akan dilaksanakan oleh Ustaz Farhan Abu Furaihan. Yang saya hormati Ustaz Farhan Abu Furaihan, yang saya hormati Ustaz Hafiz, para pengurus DKM, Yustin, Abu Bakar, Siddiq, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan pembukaan, jadi tidak panjang supaya nanti Ustaz Farhan juga bisa menyampaikan panjang lebar, karena saya yakin para jamaah yang dinanti-nanti adalah Ustaz Farhan, bukan saya. Takutnya saya lupa diingatkan kalau lupa terlalu panjang. Nikmat keamanan suatu negeri. Orang-orang beriman tidak akan mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman. Suatu kabar gembira apabila di negeri ini banyak orang-orang yang berkumpul dan membahas persoalan agama. Yang orang berkumpul dia berusaha untuk menghadirkan agama dalam diri mereka. Ini berita gembira bagi kami aparat kepolisian bahwa makin seseorang itu beriman, makin juga kemaksiatan, kejahatan itu akan berkurang. Nah, ini berita gembira bagi kami, sangat mendukung kegiatan-kegiatan. Namun kegiatan ini perlunya kita perhatikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan perspektifan hukum. Kebebasan warga negara diberikan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah dan keyakinan menurut keyakinan masing-masing. Itu dijamin oleh konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 diatur ada 2 ayat dijalankan. Yang pertama mengatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua adalah negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memilih keyakinan agama dan melaksanakan agama itu menurut keyakinan masing-masing, tidak ada paksaan. Selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan, juga di sini ada aplikasinya, maknanya meningkatkan kerukunan dalam menjalankan agama. Yang ini perlu perhatikan. Konsep rukun sendiri, ya kami mengambil konsep dari kerukunan umat beragama itu ada 3 rukun. Rukun pertama itu adalah rukun antara sesama internal agama itu sendiri. Jadi harus rukun sesama umat muslim, maka harus rukun. Silakan menyampaikan ya, keyakinan. Kalau ada hal yang berbeda sedikit, ya harus juga kita berbesar hati, bertoleransi orang yang berbeda. Ini kerukunan di internal agama itu sendiri. Yang kedua adalah kerukunan dengan agama yang lain. Kerukunan agama yang lain yang harus juga kita berbesar hati. Ada toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, menghormati antara agama satu agama dengan agama yang lain. Saya yakin juga agama mengajarkan kita demikian. Makin kita belajar, makin hatinya makin lemah lembut ya, terhadap sesama internal maupun di luar. Yang ketiga adalah menjalin kerukunan antara agama, keyakinan agama dengan pemerintah setempat. Hari ini kita aplikasikan. Saya diundang dari pengurus DKM Umar Ulami Abu Bakar. Hari ini ya ini salah satu bentuk kerukunan antara kelompok-kelompok kemasyarakatan, keagamaan itu bagaimana dia membangun kerukunan dengan pemerintah. Nah ini harus dijaga, ada 3 rukun yang harus dijaga. Sehingga dalam pelaksanaannya kita bisa nanti ya bertoleransi, ya, saling mendukung antara kegiatan selama itu tidak mencampur adukan antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Itu harapan kami, para jamaah sekalian yang Allah rahmati Allah, yang anak cintai karena Allah. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya Ustaz hari ini juga memberikan pencerahan bagi kita sehingga menambahkan kekuatan kita, ukhuwah Islamiyah, kekuatan persaudaraan maupun bagaimana juga bertegar rasa atau bertoleransi dengan yang berbeda dengan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang tidak berkenan, di kesempatan yang kedua saya duduk di meja ini. Kalau diperkenankan mungkin kesempatan yang lain selama masih di Bengkulu, takutnya masih diminta sudah pindah dari Bengkulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Syukran jazila. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada yang kita muliakan Bapak Dirbidmas Polda Bengkulu, Kombes Rudi Hartono dan jajaran Polda yang hadir pada malam yang berbahagia ini, atas sepatah dua patah nasihat dan arahan dari beliau terkait prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang yang berwarga negara Indonesia demi menjaga nikmat keamanan dan ketentraman.
nasihat dan faedah yang begitu indah dan penting untuk kita renungkan bersama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ana bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan dan pertolongannya kepada kami untuk dapat berkunjung dan ziarah ke ma'had dan masjid yang mulia ini. Dan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Setiap segala sesuatu yang terjadi di luar prediksi dan keinginan kita ada saja hikmah. Yang tadinya tidak terjadwal di tempat ini, namun karena sesuatu dan lain hal qadarallahu wa ma syaa fa'al, ya terjadwalkan. Dan jangan-jangan tiket ana bermasalah karena doa antum lagi. Alhamdulillah. Dan Masya Allah tadi sepanjang perjalanan juga ditemani dan dibersamai oleh kakak asuhana Bapak Kombes Rudi Hartono. Dan sepertinya beliau pulang cuma untuk mandi dan langsung ke masjid. Masya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala menjadikan negeri yang kita cintai ini, Indonesia, sebagai negeri yang penuh dengan nikmat keamanan, kedamaian, ketentraman. Menjadikan kita sebagai rakyat yang pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas berbagai nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita di negeri ini dari nikmat keamanan dan yang lain. Dan semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan taufik, penjagaan serta pertolongannya kepada segenap pemimpin kita yang diamanahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memimpin rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala materi kita pada kesempatan kali ini, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, sebagai at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya ana ingin sampaikan bahwa duduknya ana di atas kursi di hadapan antum saat ini dan di hadapan ustadz-ustadz yang ada di mahad ini, di antaranya al-ustadz al-fadhil, al-ustadz hafidh dan yang lainnya, tentunya bukan karena ana setara atau lebih berilmu daripada mereka, namun ini dalam rangka saling bahu-membahu di atas kebajikan dan ketakwaan serta menyebarluaskan ilmu agama, dan dalam rangka saling kunjung mengunjungi di antara kita sebagai penuntut ilmu agama, bukan dalam rangka turunnya orang yang lebih berilmu daripada orang yang berada di tempat. Dan insyaallah taala beliau lebih berilmu karena beliau lebih tua dari ana, lebih duluan menuntut ilmu dan lebih duluan mengenal tauhid dan sunnah serta menyuruh kepadanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Judul kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah adalah terkait bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita yang berada di akhir zaman seperti ini, di sebuah zaman yang sudah penuh dengan berbagai huru-hara atau dengan bahasa lain fitnah akhir zaman. Mungkin teman-teman menulis di flyer, untukmu yang hidup di masa yang penuh fitnah. Karena kalau kita memperhatikan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kondisi umat beliau di akhir zaman, maka tanpa keraguan sedikit pun kita akan mengatakan inilah zaman yang telah diberitakan jauh hari oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Di antaranya
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Abu Musa radhiyallahu anhum. Beliau berdua meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan dalam Sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata dan ilmu agama itu diangkat dari manusia. Dan ini sudah terlihat ya. Jangankan ilmu tentang fikih yang dalam urusan agama aja. Tak sedikit hari ini dari kalangan kaum muslimin yang tidak tahu tata cara salat. Padahal salat tiang agama. Masih banyak hari ini kaum muslimin yang tidak tahu rukun-rukun salat, wajibat salat, sunah-sunah salat, tata cara salat sujud sahwi. Bahkan masih ada dari sebagian kaum muslimin yang tidak tahu dan belum pernah membaca atau menyimak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat wudu dan sifat salat beliau. Bahkan lebih dari itu, tak sedikit dari sebagian kaum muslimin hari ini yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun di waktu yang sama dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kandungan la ilaha illallah dan konsekuensinya. Karena tidak mengetahui akan makna dan konsekuensinya. Mulutnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun di waktu yang sama dia justru melakukan hal-hal yang dapat membatalkannya atau bertentangan dengannya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Juga dalam masalah Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin hari ini lihai berbahasa Inggris, lihai berbahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa orang kafir lainnya. Lihai tentang fisika, tentang matematika. Namun di waktu yang sama dia belum pandai membaca Al-Quran, firman Sang Penciptanya. Di waktu yang sama belum benar bacaan Al-Fatihah. Dia suka menertawakan orang lain ketika salah mengucapkan kalimat-kalimat Inggris. Kata-kata dalam bahasa Inggris. Dia pun membuli kawan-kawannya yang salah ucap kalimat Inggris. Atau bahasa lainnya. Namun di waktu yang sama dia tidak malu sama sekali dengan Allah. Sementara bacaan Al-Qurannya masih berkelepotan. Panjang pendek yang belum benar. Tebal tipisnya yang belum benar. Sementara Al-Quran adalah firman Sang Penciptanya yang menjadi hudan lil muttaqin. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak paham tentang fikih rumah tangga. Sedikit ada masalah dan ribut langsung mengeluarkan kalimat talak kepada istrinya. Dia kira kalau belum naik ke mahkamah talaknya tidak sah. Padahal Nabi mengatakan salasun jidduhunna wa hazluhunna jidd. Ada 3 hal, bermain-main dengannya jadi dan berserius dengannya tetap jadi. Sah. Di antaranya adalah talak. Betapa banyak hari ini sebagian orang dikit ada masalah langsung mengatakan talak, cerai dan sebagainya. Mungkin selama dia berumah tangga sudah lebih 100 kali dia menceraikan istri. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah betapa benarnya apa yang Nabi sabdakan tadi. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari yang penuh dengan kejahilan. Dan ilmu agama diangkat dari Allah. Hadis yang kedua dari hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa zaman yang kita berada di dalamnya saat ini adalah zaman yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW jauh hari sebelum beliau wafat. Sebelum kita menyebutkan hadis-hadis beliau lainnya yang menyebutkan kepada kita bimbingan beliau untuk kita yang sudah berada di zaman yang seperti ini. Adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharu al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-harj. Qalu wa ma al-harj ya Rasulullah? Qala al-qatl al-qatl. Zaman ini semakin hari semakin dekat, semakin yataqarab. Apa maknanya? Sekian makna yang disebutkan oleh ulama tafsir. Ulama yang mensyarahkan hadis ini. Ada yang mengatakan maksudnya zaman ini semakin hari semakin cepat. Ada yang mengatakan kekuasaan di akhir zaman sangat cepat runtuhnya.
Berbeda di zaman dahulu seperti Namrud, dia menjabat sebagai raja selama 400 tahun. Ya. Tapi di akhir zaman terkadang belum sampai satu periode udah dilengserkan. Ya. Udah runtuh kekuasaan. Ada juga yang mengatakan maksud zaman semakin hari semakin dekat adalah keberkahan waktu. Tidak seperti keberkahan waktu di masa dahulu. Dan memang iya. Contohnya Imam Syafi'i jamaah bisa hafal Al-Quran dan beliau masih berumur 7 tahun. Hafal 30 juz, tahu artinya dan tafsirnya. Keberkahan waktu luar biasa. Nah, makna yang ketiga dari hadis Nabi SAW ini adalah memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis tadi di dalam Fathul Bari. Nabi bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal yawm. Wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'afah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran waktu masa semakin hari semakin cepat. Di mana waktu 1 tahun habisnya perputarannya seperti satu bulan. 1 bulan laksana 1 pekan. Waktu 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Ya seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'af. Dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Sebelum Anda lanjutkan hadis ini jamaah, saya melihat ada anak-anak kecil yang lari-lari di luar. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, apabila matahari telah terbenam, tahan anak-anak kalian, jangan biarkan mereka bermain tanpa kalian kontrol karena syaitan saat itu berkeliaran. Karena syaitan saat itu berkeliaran. Nanti kalau anak kecil antum kesurupan, antum sendiri yang direpotkan. Yang punya anak lari-lari di luar, ambil bawa masuk masjid, dudukkan ia dalam pangkuan antum sehingga ia mendapatkan keutamaan majelis ilmu agama. Turun sakinah untuknya, tercurahkan rahmat, namanya disebut-sebutkan oleh Allah dan diliputi oleh para malaikat. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi memerintahkan setiap kaum muslimin ketika matahari terbenam agar mereka menahan anak-anak kecil mereka. Karena saat itu fa inna syaitan tantashir, syaitan bertebaran di muka bumi. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, apa yang Nabi beritakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi telah terasa dan telah kita rasakan, ya kan? Perputaran waktu 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. Dan habisnya waktu 1 jam seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Tak terasa sebagian kita sudah berkepala 4, sudah berkepala 5. Tak terasa sudah masuk maghrib, seakan baru tadi kita melakukan salat asar. Tak terasa nanti sudah isya. Tidur sebentar tiba-tiba udah adzan subuh. Tak terasa sudah zuhur lagi. Tak terasa sudah asar lagi. Pulang ke rumah sebentar tiba-tiba sudah adzan maghrib. Setelah selesai sholat maghrib tiba-tiba sudah adzan isya. Kemudian kita pulang tidur. Di saat kita sedang terlelap tidur tiba-tiba man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Terkejut antum kan? Jamaah yang dimuliakan Allah. Apabila pertanyaan ini antum dengar di dalam masjid dalam kondisi ramai seperti ini bisa terkejut jamaah. Apalagi jika mendengarkan pertanyaan ini seorang diri dalam kegelapan kuburan. Alhamdulillah yang antum udah bangun tadi ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang Nabi katakan sudah kita rasakan. Nah, kita di akhir zaman ini jamaah, umur umat Nabi Muhammad umur yang paling pendek ketimbang umat-umat terdahulu. Nuh alaihissalam lama dakwahnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa lama dakwah beliau? 950
tahun. Dan keumuman Nabi itu diangkat menjadi Nabi di saat berumur 40 tahun keumumannya. Berarti umur beliau kurang lebih 1000 tahun. Nah, kita ini udah umurnya pendek, ya, hidupnya di akhir zaman, yang perputaran waktu semakin hari semakin cepat karena umur umat Nabi Muhammad SAW. Beliau sabdakan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang berumur lebih dari itu. Sementara perputaran waktu di masa kita semakin hari semakin cepat. Nah, seakan anak baru kemarin landing, ya, atau baru tadi pagi seakan baru landing di Bengkulu, tiba-tiba sudah mau balik lagi. Terasa. Nah, tidak terasa. Perputaran waktu yang begitu cepat. Baik, kita kembali kepada hadis kedua dari pokok hadis yang kita bahas terkait judul kita ini. Nabi mengatakan tadi bahwa zaman semakin hari semakin yataqar. Maknanya diantaranya semakin kurang berkahnya, kekuasaan di masa semakin hari semakin pendek umurnya, semakin tak lama bertahan. Makna yang ketiga, waktu semakin hari memang semakin cepat perputarannya secara hakiki. Yang kedua, Nabi mengatakan wayang qusul amal, semakin hari amalan soleh itu semakin sedikit. Dan ini sudah terlihat, jemaah. Berapa orang yang sholat di Indonesia ini, jemaah? Boleh tanya ke Syekh Google, coba klik berapa persen Muslim yang sholat di Indonesia ini. Sedikit. Muslim mayoritas di Indonesia, tapi Muslim yang sholat minoritas. Cara melakukan surveinya mudah sekali. Cukup melakukan survei di rumah tangga kita, atau keluarga besar kita, sepupu kita, paman kita, dan masyarakat yang berada di satu komplek dengan kita. Berapa persen yang salat? Nah, sedikit. Nah. Nabi mengatakan di akhir zaman, amalan soleh itu semakin berkurang. Ini baru kita tinjau secara zahirnya. Belum lagi jika kita meninjau suatu amalan itu dikatakan soleh apabila memenuhi 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tentunya akan lebih sedikit lagi, akan lebih asing lagi. Bahkan betapa banyak anak muda curhat, hampir tidak jadi acara pernikahannya hanya gara-gara dia tidak membolehkan keluarga besarnya melakukan pentas dan mengundang biduan. Hampir nggak jadi acara walimahnya. Gara-gara dia meminta kepada keluarga besarnya tidak ada karaokean, tidak ada biduan, tidak ada dangdutan. Hampir nggak jadi dia nikah. Nggak terima keluarganya. Masa nikah nggak boleh ada karaokean, nggak boleh ada dangdutan. Justru aneh, nggak ada dangdutan, nggak ada pentas, nggak ada organ tunggal. Justru aneh. Mestinya kan sebaliknya. Nikah kau pakai organ tunggal. Pada walimatul urus itu adalah memperlihatkan syukur kita atas nikmat pernikahan yang telah terlaksana dengan memberikan makan dan minum kepada kaum muslimin. Ya, hari ini jangan. Hari yang ini yang aneh, yang terasingkan adalah orang yang melakukan amal saleh. Hari ini kalau ada anak muda tidak sholat, minum khamar, durhaka sama orang tuanya, atau sebagian orang selingkuh, berjudi. Orang tidak menganggapnya aneh selama dia masih mau maulidan, mau Isra Mi'raj dan seterusnya. Tetapi begitu ada anak muda melakukan sholat 5 waktu berjamaah, tidak lagi merokok, tidak lagi main musik, dia mulai memelihara jenggot karena melihat hadis-hadis Nabi yang memerintahkannya menaikkan celananya di atas mata kaki, hadisnya dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Mulai dikhawatirkan agamanya. Agama apaan itu anak? Dulu ketika dia tidak sholat 5 waktu berjamaah, tidak ada yang meragukan keislamannya. Namun giliran dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, mulai diragukan keislamannya. Banyak wanita dulu ketika buka-bukaan, tidak tutup aurat, pakai baju ketat, tidak ada yang meragukan keislamannya. Namun begitu dia menggunakan hijab syar'i, menutup auratnya, mulai diragukan keislamannya.
Itu fakta yang tidak bisa kita ingkari hari ini. Nah, bahkan Ana jadi ingat cerita seorang teman, jika Anda nggak salah ingat 2008 atau 2009 saat itu. Beliau orang yang suka dan sangat dekat dengan musik. Rumahnya itu selalu dengan musik. Begitu beliau hijrah, rumah beliau tidak lagi terbiasa dengan suara musik. Beliau sudah mulai sering menghidupkan murattal Al-Quran di dalam rumahnya. Ayahnya atau ibunya saat itu justru komplain. Karena ia terlalu sering menghidupkan murattal Al-Quran dengan mengatakan, emangnya di rumah kita ada orang mati ya? Kok sering dihidupkan murattal Al-Quran? Justru aneh baginya. Karena ada murattal Al-Quran di rumah. Dulu ketika murattal Al-Quran tidak pernah hidup di dalam rumah, dan yang hidup hanyalah musik, ia tidak komplain dan tidak menganggap itu aneh. Padahal rumahnya seorang muslim memang identik dengan suara Al-Quran. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada Al-Quran di dalamnya. Karena syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah di dalamnya. Aneh hari ini. Orang yang beramal saleh. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan kana nifaq ghariban fil iman. Dulu kemunafikan, kemaksiatan, kekufuran itu asing. Tapi hari ini justru keimanan dan kesolehan yang terasingkan. Sebaliknya, yang ketiga Nabi mengatakan di dalam hadis ini, wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin bermunculan. Kalimat fitnah dalam bahasa Al-Quran ada 11 sampai 12 maknanya. Namun secara umum fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, ideologi-ideologi yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, namun dianggap sebagai ideologi Islam yang benar. Yang kedua fitnatus syahwat. Seperti zina, khamar, LGBT dan sebagainya. Nabi katakan di akhir zaman semakin bermuncul. Dan ini sudah terlihat. Dulu anak muda, anak sekolah gak akan berani pacaran kalau dia masih duduk di bangku SD, SMP atau SMA. Andai kata dia pacaran, dia malu ketahuan pacaran. Hari ini sebagian Gen Z malu ketahuan belum punya pacar. Bahkan beberapa mahasiswa, dia dianggap aneh dan tidak normal oleh kawan-kawannya. Dicurigai kejantanannya karena selama kuliah nggak punya pacar. Itu fakta hari ini. Nah, ya fitnah syahwat. Dulu tidak ada pelaku LGBT yang bangga ngaku dirinya LGBT. Hari ini mengaku punya komunitas, bahkan terkadang kalau mereka disentuh dan ditindak, justru yang mengingkari mereka yang akan ditindak dan diperkarakan. Ya. Khamar di mana-mana. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat sama-sama subur di zaman ini. Yang berikutnya Nabi katakan wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam di akhir zaman menderita penyakit syuh. Apa itu syuh jamaah? Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa memperhatikan dengan cara apa dia memperolehnya. Apakah dengan cara halal ataukah dengan cara yang haram. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan yang Allah ridhai, yang Allah anjurkan. Lebih parah daripada bakhil. Nah. Dan inilah penyakit yang menyebabkan manusia saling membantai di antara mereka. Saling menjatuhkan di antara mereka. Karena penyakit syuh. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Penyakit syuh telah membuat manusia ini saling menumpahkan darah di antara mereka. Saling memfitnah, saling menjatuhkan, dan saling membunuh karakter di antara mereka. Yang terakhir Nabi sebutkan di dalam hadis yang kedua, dari pokok hadis yang menjadi topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Di paragraf terakhir Nabi mengatakan wa yakthurul haraj.
di akhir zaman itu sangat sering terjadi al-harju. Wa mal harju ya Rasulullah? Apakah al-harju ya Rasulullah? Yang akan banyak terjadi di akhir zaman. Nabi menjawab al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini sudah kita saksikan. Nyawa hari ini tidak ada lagi harganya. Hanya gara-gara rebutan tempat parkir mobil, nyawa bisa melayang. Nah, bahkan terkadang demi secuil warisan jemaah, sebagian orang rela melenyapkan nyawa orang yang telah melahirkannya. Rela menghilangkan nyawa orang yang pernah dia berada di dalam perutnya selama 9 bulan. Nyawa orang yang pernah bersimbah darah demi melahirkannya dari rahimnya. Ada yang menggorok leher ibunya hanya karena tidak memberinya uang ketika dia meminta. Ada juga yang menghilangkan nyawa saudara kandungnya yang satu rahim dengannya demi secuil harta warisan. Bahkan terkadang ribuan nyawa tidak ada harganya demi kepentingan politik atau kontra intelijen atau konspirasi yang jahat. Yang dilakukan oleh negara-negara adidaya ataukah yang di bawah mereka. Nggak ada harganya nyawa manusia itu. Demi kepentingan politik. Rupanya apa yang kita saksikan ini sudah Nabi beritakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini baru 2 hadis kita baca ya tentang kondisi zaman yang Nabi beritakan jauh hari sebelum beliau wafat dan kita telah menyaksikannya hari ini. Hadis yang ketiga. Kita belum masuk kepada topik bahasan yaitu bimbingan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bagi orang yang berada di zaman yang penuh fitnah. Kita sebutkan dulu hadis-hadis yang menyebutkan kepada kita bahwa zaman kita berada saat ini rupanya sudah Nabi bicarakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hadis yang ketiga sudah ada nih Syekh. Ya Ustaz? Insyaallah. Azan dulu? Baik. Kita lanjutkan 5 sampai 10 menit lagi insyaallah antara azan dan iqamah. Begitu? Baik. Silakan azan dulu. Salat dulu atau gimana? Azan. Baik, lanjut. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qalu wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala ar-ruwayb qala ar-rajulu taffih yatakallam fi amrin 'ammah. Sesungguhnya akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, di mana orang yang dusta dianggap jujur, yang sesat dianggap benar, yang jujur dianggap dusta, yang benar dianggap sesat, yang amanah dianggap pengkhianat, dan yang suka berkhianat justru dianggap amanah dan diberikan amanah. Dan ketika kondisi dunia zaman sudah seperti itu, maka si Ruwaybidah akan banyak ngoceh, akan banyak berbicara. Siapakah Ruwaybidah yang engkau maksud wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Beliau pun menjawab, qala ar-rajulu tafi yatakallam fi amrin 'ammah. Adalah orang yang dungu, tidak memiliki kapasitas membicarakan urusan-urusan besar dari kaum muslimin. Dari urusan kaum muslimin. Ini mencakup perkara agama dan perkara negara. Lihat hari ini jamaah, semua orang bicara tentang politik, semua orang bicara tentang kebijakan negara. Bahkan sebagian orang hanya bermodalkan media, bermodalkan HP di tangannya, berbicara tentang geopolitik. Semua kebijakan ke negara dikritik habis-habisan tanpa melihat apakah dia punya kapasitas di situ ataukah tidak. Yang bukan ahli politik bicara tentang politik, yang bukan ahli pertanian bicara tentang ahli pertanian, itu dalam urusan dunia. Demikian juga dalam urusan agama. Hari ini dengan modal follower banyak atau mantan public figure, seseorang PD menjadi khatib Jumat. Sehingga ayat dan hadis yang dia sampaikan berkelepotan. Bahkan terkadang dia mengatakan hadis, rupanya hadisnya made in Korea. Pendeta tobat, artis tobat, langsung jadi ulama. Kita bertobatnya pendeta dan artis kemudian hijrah, kita bersyukur alhamdulillah. Tetapi untuk naik mimbar Jumat, untuk berbicara tentang agama Allah, butuh belajar. Nah, apa yang Nabi sampaikan telah terjadi jamaah. Penuh dengan pemutarbalikan fakta. Dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Kita ambil contoh kecil dalam urusan dunia jamaah. Siapa yang paling dibenci dalam suatu instansi hari ini jamaah? Karyawan yang paling tidak disukai adalah karyawan yang tegak lurus, yang idealis dan jujur. Andai kata ada dinas luar, dinas luarnya 2-3 hari. Dia dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya sepakat untuk cari bil kosong. Bil kosong ke hotel penginapan. Buat berita acara 10 hari dinas luarnya, padahal 3 hari. Apabila ada satu orang yang tidak mau tanda tangan, pasti dia yang paling dibenci. Jujur aja deh, nggak usah jadi munafik. Untuk bekerja hari ini seperti itu, udah rahasia umum itu. Hari ini yang dicari untuk mengelola keuangan bukan yang paling amanah, tetapi yang paling mudah disetting dan disetel. Ini dalam urusan dunia. Yang amanah, yang jujur adalah orang yang paling dibenci hari ini. Demikian juga dalam urusan agama. Orang yang berceramah agama dengan membawakan ayat, hadis, ucapan para ulama justru tidak diminati hari ini. Giliran yang naik mimbar, naik ceramah agama adalah pendongeng, wah, itu baru diminati. Baru diminati. Bahkan jelas-jelas sebagian orang berdusta atas nama Nabi Muhammad dan bukan hadis. Pada dalam ilmu hadis, boleh baca kitab-kitab hadis, mustalah hadis. Apabila seseorang diketahui
berdusta sekali saja dalam urusan dunia, maka akan diboikot ilmu hadisnya seumur hidup. Dan ulama khilaf tentang tobatnya orang berdusta. Apakah setelah dia bertobat hadisnya akan diterima kembali? Itu dia baru berdusta dalam urusan dunia. Tapi dia muhaddis. Apalagi kalau dia ketahuan pernah berdusta di dalam ilmu hadis. Nah, tapi hari ini orang dengan beraninya berdusta dengan atas nama Nabi. Dalam hal-hal yang masuk akal. Dari konteks yang dia pakai saja udah jelas itu bukan hadis Nabi. Ana pernah mendengar seorang penceramah mengatakan hadis atau batu minadzam kasabuni fawqa thawb, kata dia. Bertaubat dari dosa seperti sabun di atas baju. Orang yang belajar mustalah hadis langsung tertawa dan marah di waktu yang sama. Berani-berani dia membawa menisbatkannya kepada Nabi. Karena dalam ilmu hadis, salah satu cara mendeteksi suatu hadis itu adalah hadis palsu, adalah min rikakati al-fadhi. Dari bahasanya sudah menunjukkan itu bukan bahasa Nabi. Kalimat sabun baru berapa ratus tahun di muka bumi ini mungkin ada. Atau mungkin baru beberapa puluh tahun. Tidak ada kalimat sabun. Ya, 1000 tahun yang lalu. Sabun bukan bahasa Arab. Sabun. Kan bukan bahasa Arab. Kedua, sabun diletakkan di atas baju tidak akan membersihkan kotoran kalau sekedar diletakkan tidak dicuci. Sehingga nggak mungkin disamakan dengan taubat dari dosa. Dari gaya bahasa saja udah dipastikan itu bukan hadis. Bahkan bukan bahasa Arab. Apalagi untuk dikatakan hadis. Beberapa bulan yang lalu Ana dengar ceramah khotib Jumat di sebuah masjid di komplek tempat Ana tinggal. Dia menyampaikan bahwa di hari kiamat ada seorang menjerit-jerit histeris memanggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Para malaikat pun ngadu kepada Nabi Muhammad yang sudah di dalam surga. Ceritanya ini sangat mengundang perhatian dan membuat kita histeris. Ujung-ujungnya tujuannya untuk membenarkan sebuah bid'ah yang baru terjadi di abad ketiga Hijriah. Maka malaikat pun lapor kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ada orang dalam neraka dengan suara yang hening memanggil nama engkau ya Muhammad, ya Muhammad. Keluarkan dia segera dari neraka. Perintah Nabi Muhammad kepada para malaikat. Maka para malaikat pun segera mengeluarkan dia dari api neraka. Maka para malaikat pun bertanya kepadanya, wahai fulan, amalan apa yang engkau lakukan? Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan kami mengeluarkan engkau dari neraka. Dia pun menjawab, saya tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak umroh, tidak banyak baca Al-Quran, tidak banyak sedekah. Cuma setiap musim maulid saya merayakan maulid sebesar-besarnya. Selalu ikut acara maulid. Gimana nih? Nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak umroh. Cuma karena rayain maulid. Masuk surga dan diperintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Maulid saja baru terjadi di abad ketiga Hijriah. Itu pun yang pertama melakukannya sekte Syiah dari Banu Ubaid. Oleh sebagian kaum Nasara terhadap ajaran Nabi Isa dan setelah beliau wafat. Tapi nggak ada yang mengingkarinya, jemaah. Tetap saja masih ada jadwalnya. Bahkan title-nya doktor. Apa yang Nabi sampaikan benar? Ya. Orang yang jujur hari ini dianggap pendusta. Pendusta dianggap jujur. Yang amanah dianggap khianat. Yang berkhianat diberikan amanah. Dan di kondisi yang seperti itu si Ruwaibidah banyak berbicara. Lihat hari ini jamaah. Sebagian orang dengan mudahnya berbicara tentang agama tanpa modal. Tanpa bahan dari ilmu agama. Hanya bermodalkan perasaan. Dengan pedenya sebagian orang mengatakan menurut saya sih nggak haram. Tergantung untuk apa digunakan. Lah semenjak kapan agama ini menurut Anda? Emang ini agama ini milik kita. Dengan mudahnya kita mengatakan menurut saya. Demikian juga dalam urusan dunia aja. Sebagian orang pembicaraannya sampai ke Amerika. Padahal utangnya di warkop sebelah rumahnya itu udah numpuk.
Tapi kalau bicara tentang negara, luar biasa. Rumah tangganya seperti kapal pecah padahal. Menuntun anaknya hanya beberapa orang saja dia tidak mampu. Ini baru hadis ketiga aja. Hadis yang keempat. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya dari Imran bin Husain juga datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan sayakunu fi akhir zaman maskhun wa khasfun wa qadhfun. Sesungguhnya di akhir zaman nanti akan terjadi maskhun. Adanya sebagian orang yang dirubah bentuknya menjadi mirip binatang. Hewan. Yang kedua, khasfun, akan sering terjadi gempa bumi. Di masa Nabi gempa cuma sekali terjadi. Dalam sebuah riwayat Nabi sedang di Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Ataupun cuma Gunung Uhud. Kemudian Nabi memukulnya dan mengatakan, tenang wahai Uhud. Yang di atasmu saat ini adalah seorang Nabi, seorang Siddiq Abu Bakar, dan 2 syahid. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Hari ini jamaah, ya, gempa bumi luar biasa. Sering. Wa qadhfun, dan akan sering terjadi air hujan dari benda yang keras atau hujan batu. Mendengar berita tersebut, para sahabat pun mengatakan, mata dzalika ya Rasulullah. Kira-kira itu apa, kapan akan terjadi wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi jemaah? Sungguh jawaban beliau sangat menakutkan kita. Mengkhawatirkan. Jawaban beliau, idza zaharatil qainat wa zaharatil ma'azif wa syuribatil khumur. Itu akan terjadi apabila qainat sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Qainat itu, kata ulama yang mensyarah hadis ini, adalah budak sahaya perempuan yang berprofesi sebagai musisi penyanyi di masa itu. Karena orang Arab yang masih jahiliyah di masa itu sekalipun, mereka memandang profesi menyanyi adalah profesi yang sangat rendahan, sehingga jangankan anak kandung mereka, budak sahaya mereka yang laki-laki saja mereka tidak akan membiarkannya untuk menjadi penyanyi. Makanya yang mereka bolehkan adalah budak sahaya perempuan. Karena orang jahiliyah di masa dahulu merendahkan wanita. Dan harga budak di pasar budak di masa itu akan jatuh kalau dia diketahui sebagai budak yang berprofesi sebagai penyanyi. Hari ini itu menjadi profesi yang sangat diminati. Bahkan ada sekolah-sekolah yang bergengsi dan dengan biaya yang besar untuk menjadi seorang musisi yang profesional. Ada kalimat profesional. Penyanyi profesional. Hari ini penyanyi lebih dikejar, lebih diminati daripada ustadz. Bahkan sebagian orang udah hijrah. Lebih bangga jumpa sama artis penyanyi daripada jumpa sama ustadz. Ana pernah melihat seorang mengejar seorang artis penyanyi di Mekah, di Masjidil Haram. Ngejar penyanyi hanya untuk selfie, ustadznya ditinggalin. Di tanah suci Mekah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini jamaah, penyanyi luar biasa. Bukan hanya budak sahaya perempuan. Kalau dulu kita melihat orang menyanyi joget-jogetan, karaokean cuma di atas pentas-pentas. Hari ini di dalam masjid jamaah. Setiap mau azan sebagian orang nyanyi dulu. Cuma katanya lagu Islami. Semenjak kapan ada nyanyian Islami? Nah, hari ini Pak Kiai pun berjoget-joget, nyanyi-nyanyi dengan joget-joget hasanah. Terkadang hampir-hampir sarungnya lepas. Gara-gara berjoget. Dengan sarungnya, dengan baju agamanya, dengan pecinya, songkoknya. Bahkan di dalam masjid. Di halaman masjid hari ini ada pentas. Itu yang menyedihkan ya. Di halaman masjid dibuat acara dangdutan. Organ tunggal. Dan tidak ada yang berani mengingkarinya. Yang mengingkari justru dianggap aneh. Bahkan mungkin bisa dibuli oleh masyarakatnya.
Yang kedua Nabi katakan akan terjadi hal itu apabila syuribatil khumur, minuman keras sudah diminum terang-terangan. Kalau di negeri kafir kita mah nggak kaget. Di beberapa daerah di Indonesia ini orang minum tua terang-terangan bersama istri dan anak-anaknya, mabuk dan teler bareng, itu mah biasa. Dia, istri, anak, menantunya tua bareng, teler bareng. Itu biasa. Bahkan di sebagian tempat di siang hari Ramadan, Muslim minum khamar terang-terangan. Yang ketiga Nabi katakan wa dhaharatil ma'azif. Apabila alat-alat musik mulai bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Dulu mendengar musik itu sesuatu yang banget, ya kan? Cuma ada di Walkman dan sebagainya. Hari ini jamaah, khotib sedang khutbah Jumat, ibadah Allah, suara HP bunyi musik. Ya, selesai nada dering musik dari HP ini, bunyi musik satu lagi dari HP yang lain lagi. Dalam sholat Jumat, dalam khutbah Jumat. Bahkan Syekh sudah pernah menangis dan menegur jamaah setelah sholat di depan Ka'bah. Kata beliau, saya seumur hidup tidak pernah mendengar suara musik di dalam rumahku. Tapi hari ini aku mendengarnya di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah. Suara musik dari HP sebagian jamaah. Alat-alat musik dengan harga yang begitu mahal diminati oleh banyak orang. Apabila ini telah terjadi banyak bidu-biduan, wanita-wanita yang berprofesi menyanyi. Alat-alat musik dengan mudahnya diperoleh dan bertebaran di tengah-tengah manusia. Dan khamar sudah mulai diminum terang-terangan. Nabi katakan akan terjadi gempa bumi. Akan ada sebagian orang yang bentuknya dirubah menjadi bentuk hewan. Dan akan terjadi hujan batu. Itu berita dari Nabi SAW. Hadis yang berikutnya. Ada hadis keberapa? Hadis kelima. Atau kita karena waktu kita langsung masuk ke hadis-hadis yang menyebutkan bimbingan ya di masa fitnah. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang zaman yang kita berada saat ini di jauh hari sebelum Nabi wafat sangat banyak jumlahnya. Dan yang paling penting untuk di waktu yang singkat ini adalah apa bimbingan Nabi untuk umatnya yang sudah berada di zaman yang penuh fitnah. Yang pertama, hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selain. Nabi mengatakan ta'awwadhu minal fitan. Perintah dari Nabi untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita selamat dari berbagai fitnah di akhir zaman. Baik itu fitnatu syubhat ataukah fitnatu syahwat. Perbanyakkan doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik ya jamaah. Ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasim. Seorang ulama selevel dengan Syekh bin Baz, selevel dengan Syekh Abdurrahman Sa'idi. Ulama yang dikenal dengan EQ-nya yang di atas rata-rata. Membela Islam luar biasa. Tahun 60-an, 70-an, 50-60-an. Bahkan dia punya buku yang sangat bagus dalam memerangi ideologi ateis dan liberal. Tahukah bagaimana matinya? Matinya sebagai ateis. Sebelumnya Syekh. Bukan sekadar hafal 30 juz. Syekh. Tidak diragukan dia sebagai ulama. Kibar. Turun ke Mesir dia memperolok-olok kaum muslimin yang menuhankan Allah. Ini fitnatus syubhat. Ada sebagian anak muda jamaah. Semangat ke masjid. Bagus akhlaknya. Terkena paham khawarij. Atau neo-khawarij seperti Al-Qaeda dan ISIS. Sehingga dijadikan sebagai calon pengantin. Istilah khusus. Melakukan tindakan bom bunuh diri. Ustadznya yang nyuruh nggak mau melakukannya. Anda pernah diberitahukan 2008. Ya, waktu itu kalau nggak salah. Kalau ketika anak ke salah satu komplek di Bogor ditunjukkan. Ini musola yang di mana anak muda yang melakukan bom Mariot dia saat itu
Dia dulu di sini sebagai takmir anak muda yang dikenal bagus akhlaknya, pendiam dan sebagainya. Kemudian terkena paham khawarij, dicuci otaknya. Jadi paham khawarij. Syekh Saleh As-Suhaimi, mufti Madinah, menceritakan di awal-awal muncul paham ISIS di Irak. Pengikut Abu Bakar Al-Baghdadi, ada seorang pemuda di hari Idul Adha, di saat orang lain menggiring hewan kurbannya, sapi, kambing atau yang lainnya, dia menyeret ibu kandungnya. Dia mengatakan, kalau kalian berkorban dengan sapi, kambing, saya akan berkorban dengan ibuku. Dia pun memenggal leher ibunya. Kenapa? Karena dia anggap ibunya sudah murtad, tidak mau bai'at kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan melarang dia bergabung dengan ISIS. Dan dia praktekkan hadis Nabi yang salah dia pahami. Barang siapa yang mati dan tidak ada bai'at, maka dia mati jahiliyah. Pada bai'at di situ adalah kepada pemimpin yang sah, bukan kepada ketua ormas. Kalau kita di Indonesia bai'at kita kepada siapa? Bapak Prabowo dan jajarannya. Nanti kalau presidennya beda lagi, bai'at kita kepada presiden baru dan jajarannya. Semua perintah yang tidak melanggar agama kita sami'na wa ata'na. Selama kita mampu melakukannya. Tapi hadis itu diterapkan kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini cerita Syekh Saleh As-Suhaimi. Ana masih ingat hal ini boleh sebutkan ketika belajar kitab Al-I'tisam al-Imam Asy-Syatibi. Guru ana di Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Adini, ditembak di depan pintu Masjid Darul Hadis oleh 3 orang. Salah satunya pemuda yang hafid 30 juz Al-Quranul Karim, sehari-harinya pakai jubah, dan imam salah satu masjid besar di kota Aden, Yaman. Kenapa? Karena dia terpapar paham Al-Qaeda. Sedangkan Syekh Abdurrahman Al-Adini saat itu siang dan malam seperti kebiasaan ulama lainnya. Saat itu sedang terjadi pelengseran besar-besaran, kudeta besar-besaran terhadap Presiden Ali Abdullah Saleh 2012 atau 2011. Ya, 11 mulainya, dan beliau ditembak 2014. Beliau mengingatkan di dalam kajian-kajian yang khutbah Jumat, bukan begitu cara Islam membenarkan negara. Bukan dengan cara demo, bukan dengan cara mencaci maki, dengan mengumbarkan aib pemimpin, tetapi dengan cara mendoakannya, menasehatinya secara diam-diam. Disampaikan kepada orang yang bisa menyampaikannya, bersabar di bawah kezalimannya demi menciptakan nikmat keamanan dan tidak terjadinya pertumpahan darah yang melebar, dan selalu patuh kepadanya selama tidak melanggar agama Allah. Dan nasihat yang seperti itu tentunya sangat membuat panas telinga kaum Khawarij atau Ikhwan Muslimin. Kalau antum ingin tahu seseorang itu terpapar paham Khawarij atau tidak, tinggal antum bacakan di depannya hadis-hadis Nabi tentang Khawarij dan tentang pemimpin yang zalim. Pasti akan kepanasan telinganya. Nah, salah satu yang menembak beliau pemuda yang hafid 30 juz Al-Quran. Sehari-harinya sering berjubah. Ya, karena syubhat. Kita perbanyak doa jam. Bahkan anak mengenal seorang yang lebih senior dari ana di dalam menuntut ilmu agama. Sekarang melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum di negara kita ini. Nggak perlu anda sebutkan secara detail. Sholat udah enggak. Mulai berada di dalam dunia yang sangat bertentangan. Atau dunia kriminal. Sholat pun udah enggak. Bahkan pernah diceritakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Mari, ada seorang syekh mati dan dia sedang di atas perut seorang pelacur. Terbanyak doa jemaah. Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kata Ibunda Aisyah, ini doa yang paling sering terdengar dari mulut Nabi. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Anak punya teman dari Singapura. Dulu beliau berangkat ke Yaman bawa istri dan anak-anak. Sebelum Covid kami mendengar istrinya sudah murtad lagi sama anak-anaknya. Padahal sudah sempat ke Yaman pakai cadar. Nah, akhir zaman. Ada seorang santriwati di salah satu pulau dari Pulauan Riau. Sudah pakai cadar, hafidhah 30 juz Al-Quran. Memilih menjadi istri seorang pendeta. Santriwati yang sudah dibina.
Ada yang menyampaikan dia berharap ada ustadz yang datang menikahinya. Mungkin nggak sabar nunggu ustadz dari kita nggak ada yang datang menikahinya, ya cari ustadz sebelah akhirnya. Nggak sabar sebagian orang. Nggak sabar. Fitnah syubhat insya Allah. Maka Nabi katakan, ta'awadhu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah ma zahara minha wa ma batan. Ini petunjuk Nabi yang pertama. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Bahkan anak dapat berita beberapa pemuda yang anak kenal tadi semangat menuntut ilmu agama. Anak dapat berita yang menjadikan ada di antara mereka yang sudah terkena AIDS dan HIV. Akhir zaman dia. Di masa kita ini syubhat syubhat subur, syahwat pun tidak kalah subur. Nah, akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang berzina dengan ibu kandungnya sampai melahirkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang rela menjadi mucikari untuk istrinya, jamaah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara ekonomi suaminya mulai jatuh. Ini akhir zaman. Ada juga yang menggugat suaminya cerai hanya karena alasan-alasan secara agama, itu bukanlah alasan yang tepat untuk menggugat suami cerai. Hadis yang kedua yang menerangkan kepada kita bimbingan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang berada di zaman yang penuh fitnah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yuslihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah beramal di zaman yang sudah penuh fitnah, jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan lakukan. Begitu juga contohnya nuntut ilmu. Antum udah share di grup WhatsApp, masih diam semua. Semuanya hening. Tak ada yang komen. Giliran info kajian yang di-share ke grup. Giliran info main futsal banyak sekali keluar komen di grup. Antum share ada yang berangkat, nggak ada yang berangkat aja sendiri. Kalau antum nunggu ini, nunggu itu, nggak bakal jadi pergi ke kajian. Begitu juga ibadah yang lain, segerakan. Badiru bil a'mali fitan. Di zaman yang penuh fitnah, segerakan beramal. Kenapa demikian? Kaqita'il lailil muzlim. Karena zaman fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang berjalan di dalam potongan-potongan malam yang sangat gelap, dia akan selalu waspada. Jangan sampai salah arah. Jangan sampai diterkam oleh binatang buas. Jangan sampai dibegal. Jangan sampai terjerumus ke dalam jurang. Jangan sampai disengat oleh binatang yang berbisa. Demikianlah seorang muslim di akhir zaman. Dia selalu waspada. Jangan sampai salah melangkah. Akhirnya dia berpindah dari tauhid ke syirik. Akhirnya dia bergeser dari sunnah kepada bidah. Akhirnya dia berubah yang tadi yang soleh menjadi fasik. Nah, ana juga mengenal seorang ikhwah zaman. Pernah iktikaf bareng sama ana di Madinah. Pernah iktikaf bareng sama ana di Madinah. Istrinya bercadar, anaknya masih kecil. Kita sebutkan kasus umum. Dengan tanpa menyebutkan orangnya untuk diambil sebagai pelajaran dan agar kita tidak jatuh ke dalam ghibah. Belakangan dapat laporan dari istrinya, datang ke rumah, beliau sudah bercerai Ustadz dengan saya dan sekarang sering keluar masuk diskotik. Jatuh dalam zina berulang kali. Dan beliau sebutkan temannya sehari-hari adalah anak artis fulan yang terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena semenjak bisnisnya bagus dan uangnya mulai banyak. Ratusan juta penghasilan dari bisnisnya per bulan. Rela meninggalkan istri yang sudah nutup aurat, anaknya yang masih mungil dan mulai keluar masuk diskotik lagi, padahal jenggotnya lebih tebal dari jenggot anak jamaah. Iktikaf bareng anak di Madinah di bulan Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Maka Nabi mengatakan yusbih rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di masa fitnah ada orang di pagi hari masih mukmin tetapi di sore hari dia sudah kafir.
Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada juga orang di sore hari masih mukmin, tetapi pagi hari esoknya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Karena dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunianya. Ada salah satu dari teman kita di musim Covid karena ekonominya jatuh, digugat cerai oleh suami istrinya. Beliau tidak mau menceraikan istrinya, tapi mau tidak mau akhirnya dikabulkan. Rupanya setelah dia menggugat suaminya cerai, rupanya juga tidak lebih bagus ekonominya. Akhirnya sekarang udah main TikTokan ini akhwat setelah sebelum menutup aurat secara sempurna. Di dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan al-ibadat dari Ma'qil bin Yasar, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah seperti hijrah kepada aku. Seorang muslim tidak mengenal kata bete, bosan, bingung mau berbuat apa. Sebagian orang kan begitu. Kalau nggak punya teman bingung, dia futur, bete, bosanan. Ya akhi, seorang muslim tidak mengenal waktu kosong. Antum sedang di rumah, alhamdulillah ada waktu untuk sholat duha. Bisa baca Al-Quran, dengar kajian. Kalau antum punya istri, antum bisa melakukan sedekah dengan istri. Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahasa yang begitu vulgar membuat para sahabat jadi terkejut kenapa Nabi sevulgar itu berbahasa. Pada kemaluan kalian ada nilai sedekah. Para sahabat pun bertanya, Rasulullah, salah satu di antara kami melampiaskan syahwatnya, kemudian dia dapat pahala. Nabi pun menjawab, bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Demikian juga jika dia meletakkan di tempat yang halal. Apa yang membuat antum bosan ketika di rumah? Antum punya anak, punya istri, antum bisa bercengkrama, bersendagurau dengan istri. Dan hadirkan di dalam hati antum ketika antum bersendagurau atau bercengkrama dengan istri dan anak antum, antum ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakiu fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidh. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Qur'an meskipun aku sedang haid. Antum yang ngaku sunnah, kapan terakhir kali antum tiduran mesra di dalam pangkuan istri antum sambil merayunya, sambil menggombalinya, mendengar ceritanya atau bercerita kepadanya atau sambil membaca Al-Qur'an? Sering Ustadz, sebelum nikah dulu. Itulah musibahnya. Ini Rasulullah jamaah. Adakah lelaki yang lebih berwibawa daripada beliau? Adakah hari ini pemimpin yang lebih banyak, lebih beban tugas negaranya, tugas agama langsung dari Allah tugasnya daripada beliau? Tetapi ketika beliau pulang ke rumah, lihat betapa beliau harmonis, romantis, humoris. Beliau berusaha menciptakan suasana yang hangat. Seorang pemimpin, orang nomor satu dunia akhir. Ketika pulang ke rumah, beliau berusaha menciptakan keharmonisan, keromantisan bersama istri dan anak-anaknya. Karena keharmonisan dalam rumah tangga nggak akan datang begitu saja, jamaah. Terkadang untuk menciptakan keharmonisan kita harus melawan kecanggungan kita. Karena memang sebelum hijrah kita mungkin sebagian kita udah biasa kasar dan kaku dengan istrinya. Giliran setelah hijrah dengar hadis tadi pulang ingin mempraktekkan, dia justru malu sama istrinya. Justru istrinya menganggap dia aneh, apa nih suami tiduran dalam pangkuanku. Jangan-jangan meminta izin poligami lagi. Gak apa-apa. Antum niatkan ingin meneladani sunnah Rasulullah SAW. Kenapa harus bosan, bingung? Kadang sebagian orang, apalagi orang tua nih semenjak pensiunan, Ustadz bingung kadang di rumah mau ngapain. Antum punya anak, punya cucu, punya istri. Antum punya anak, punya cucu, apalagi masih punya anak mertua alias istri. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid lana junubun naktarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Rasulullah
selalu mandi wajib bareng menggunakan air dari satu ember yang sama. Kami saling rebutan air dan saling berkata, sisakan untukku, sisakan untukmu. Berapa bintang di pundak antum? Hah? Seberapa tinggi pangkat dan jabatan kita jamaah dibandingkan Rasulullah? Sebanyak apa beban kita di luar rumah daripada Rasulullah? Nabi di luar rumah pernah berdarah-darah dalam perang Uhud. Nabi di luar rumah pernah dipatahkan gigi taringnya. Nabi ketika di luar rumah pernah bercucuran darah di wajahnya, tertancapnya pecahan topi perang beliau ke dalam pipinya. Di luar rumah beliau berdakwah, imam salat 5 waktu, panglima perang, komandan perang. Pernah menggali parit di Perang Khandaq dengan mengikat perutnya dengan batu. Dan hidup di tengah-tengah padang pasir yang kering, kerontang dan terhempit oleh 2 gunung batu. Dengan rumah yang kecil. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini kalau kita berbicara tentang rumah tangga yang harmonis dan romantis, seakan syaratnya harus rumah gedung dulu. Nabi rumahnya kecil, bisa seharmonis itu. Tugasnya berente baru jadi Pak RT, hidupnya udah tegang. Udah menjadi orang yang paling beban tugasnya di muka bumi ini. Baru jadi RT, baru jadi ketua asrama, baru menjadi security Nabi. Seorang Nabi, seorang Rasul ketika pulang ke rumah bisa seharmonis itu. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan Nabi kalau sedang di rumah terkadang sengaja mencari sendal-sendal yang sudah putus talinya, beliau menyambungnya. Baju-baju keluarganya yang sudah robek, kemudian beliau sengaja menjahitnya dengan tangannya sendiri. Beliau seorang pemimpin dunia dan akhirat. Seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima perang. Tapi ketika pulang ke rumah bisa seharmonis itu. Nah, dan kita jamaah kalau rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, kita pun semangat beragama. Iya kan? Makanya teman-teman yang sedang diuji rumah tangganya, kita bisa melihat dia tidak bahagia dari raut wajahnya. Nggak bisa dia sembunyikan. Betul nggak? Ya, walaupun dia turun dari mobil harga 1 miliar, begitu turun lihat kasihan kawan kita ini. Air wajahnya sudah menunjukkan dia nggak bahagia hidupnya. Apalagi kalau dia perempuan, lebih tersiksa lagi. Setersiksa siksanya seorang lelaki yang tidak harmonis rumah tangganya, lebih tersiksa lagi wanita. Meskipun kalau dia pergi kajian, punya kawan, besti-besti yang banyak dan setia menemani dia. Pergi kajian, main padel, olahraga, kulineran. Kalau hubungannya dengan suaminya tidak harmonis, air wajahnya terlihat. Dia tidak bahagia dan tersiksa. Ciptakan keharmonisan dalam rumah tangga jam. Insya Allah kalau rumah tangga kita harmonis, kita dengan istri romantis, ya, dengan anak-anak harmonis, romantis. Insya Allah pergi kajian pun semangat, pergi kantor juga semangat, pergi kerja juga semangat. Tapi kalau di dalam rumah antum dengan istri seperti Tom and Jerry, rumah tangga antum seperti kapal pecah, nggak harmonis, nggak romantis, kajian pun antum bakal jarang hadir. Bahkan sebagian ya orang-orang yang baru menikah masih muda, istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, tiap malam nongkrong di warung kopi. Sampai larut malam, akhirnya mulai nge-vape, mulai ngerokok, akhirnya mulai KDRT, dan berujung dengan perceraian. Sekarang banyak sekali kasus broken home, KDRT. Bahkan terkadang yang melakukannya sebagian orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Yang sudah katanya udah hijrah, udah mengenal sunnah. Tapi sangat mudah main tangan dengan istrinya. Seakan dia tidak pernah mendengar hadis Nabi, irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca istri-istri kalian. Seakan dia belum pernah mendengar hadis Nabi, Allahumma inni uharriju ilaika haqqa dha'ifain. Ya Allah, aku serahkan kepadamu hak 2 hambamu yang lemah, anak yatim dan wanita. Melihat bagaimana sebagian orang yang ngaku sudah ngaji sunnah memperlakukan istri dan anak-anaknya seakan dia belum pernah mendengar hadis Nabi yang berbunyi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya, dan aku adalah lelaki terbaik di dunia ini terhadap istri dan anak-anak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi pulang, Nabi bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada lauk apa hari ini wahai istriku? Jawab Aisyah, cuma ada cuka. Bayangkan antum pulang capek ya dari berbagai tugas, pulang ke rumah nanya masak apa dek?
Lauknya apa? Nasi putih sama minyak goreng bercampurkan garam. Aisyah jawab, cuka wahai Rasul. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan dasar istri malas masak? Ya, enggak. Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Kan nggak mungkin cuka lebih enak dari daging kambing. Ya kan? Tapi begitulah Nabi ingin menjaga perasaan istri. Beliau tidak ingin membuat istrinya merasa bersalah. Ya, karena ya kurang dalam ya memperhatikan suami. Lihat, ini Nabi, seorang Rasul, panglima perang. Ya. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Tapi sebagian orang jamaah, ya mudah sekali KDRT, mudah sekali keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada istrinya. Padahal kalau kita lihat dia di masjid, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Kalau kita mendengar laporan dari sebagian ibu-ibu tentang suami mereka yang saya kenal, seakan bukan dia yang kita lihat dalam sholat 5 waktu berjamaah. Ya jamaah dimuliakan Allah, kalau rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita juga akan bahagia. Semangat pergi sekolah. Seperti kita di masa dahulu jamaah, ketika kita mau berangkat sekolah, melihat ayah kita cekcokan sama ibu kita. Gimana perasaan hati kita ketika berangkat sekolah jamaah? Akhirnya di sekolah kita jadi ketua geng. Ya kan? Pelampiasan kepada junior yang bisa kita lampiaskan. Tapi kalau anak-anak kita melihat kita dengan istri kita harmonis, romantis, kita memperlakukan istri kita sebagai ibu mereka dengan penuh kasih sayang, cinta dan lemah lembut. Istri kita patuh memuliakan kita, mereka pasti bahagia. Yang perempuan berangan-angan pengen cepat nikah, ya, yang laki-laki juga berangan-angan pengen punya istri. Ya, berangkat sekolah juga semangat, pergi mondok juga semangat, disuruh sesuatu juga semangat melakukannya. Tetapi ketika mereka melihat ayah mereka memperlakukan ibu mereka dengan cara yang kasar, kata-kata kotor, maka anak perempuan mulai ada yang sebagian mereka trauma dan tidak mau menikah. Takut akan mendapatkan suami seperti ayahnya memperlakukan ibunya. Dan jangan dikira tidak ada kasus yang seperti itu. Ada sebagian akhwat setelah berumur 35 tahun baru bisa dinasihati untuk menikah. Kenapa dia tidak mau menikah selama ini? Karena mengingat masa-masa dahulu bagaimana ayahnya main tangan dengan ibunya, kasar dengan ibunya. Sehingga dia trauma dan takut dengan yang namanya laki-laki. Takut dengan yang namanya suami. Dia kira semua laki di muka bumi ini sama dengan ayahnya semuanya. Ciptakan jamaah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ahli tauhid itu, meskipun mereka adalah orang-orang yang disiplin, serius dan tegas dalam beragama, meskipun dia sebagai singa podium ketika berkhutbah, ketika berceramah, tetapi kalau sudah di depan istrinya, dia adalah penggombal kelas kakap. Dia seorang yang harmonis, romantis. Lihat Nabi SAW ketika melihat Aisyah meminum air dari sebuah gelas. Kemudian Aisyah meletakkannya dan air masih tersisa. Nabi yang tadinya tidak ada keinginan untuk minum air, Nabi langsung mengambil gelas tersebut dan meminumnya, dan sengaja meminum dari sudut gelas yang telah terkenai mulut istrinya. Sebagian kita ya sendok bekas istri tidak mau dia pakai, jijik dia dengan bekas istrinya. Padahal sebelum nikah dulu, dan gunung akan aku daki, laut akan aku seberang untuk menikahi dirimu. Tapi setelah nikah, ya ikhwah, al-muwahhid, ahli sunnah, orang yang paling harmonis rumah tangganya. Ahli sunnah itu orang yang paling romantis bersama istri dan anak-anaknya. Ahli tauhid itu adalah orang-orang yang senang dan suka menggombali istri. Nabi kita menggombali ibunda kita Aisyah dengan panggilan Ya Humairah. Bahkan ketika Nabi sedang duduk mesra dan santai dengan ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Araiti law annaki mitli qabli." Wahai Aisyah, bagaimana jika kamu lebih duluan mati daripada aku? Aku yang akan memandikan jenazahmu, aku yang akan mengkafankanmu, dan aku yang akan mensalatkanmu. Ya.
Ibu-ibu kalau ada suami ngomong gitu jangan nanti bilang berarti Abi mau nikah lagi ya, pengen cepat-cepat adik mati. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada istri. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak bubar dan pulang dari kajian ini pada malam hari ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya, menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah, cantik jelita. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah. Dan mudah-mudahan kita yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kita semua kesetiaan dan kelemah lembutan terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.